Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan syukranillah, amma ba'd. Sahabat-sahabat, alhamdulillah sekarang saya sudah berada di rumahnya Mbah Parjo, di mana Mbah Parjo ini seorang praktisi yang sangat sakti ini, Pak. Jadi bidang pertanian. Nah, jadi sahabat, ini Mbah Parjo ini basicnya praktisi yang berfokus di bidang-bidang pertanian ya, Pak ya. Nah, kan selama ini jarang sekali nih kita menemui sosok praktisi yang berfokus ke bidang tersebut. Nah, baru kali ini nih, Pak. Makanya saya mohon izin ke asisten Mbah untuk wawancara nih eksklusif sahabat-sahabat bersama Mbah Parjo, spesialis pertanian. Cuma ada terindikasi nih, Mbah, katanya ada embel-embel kata pesugihan pertanian katanya. Pesugihan bisa pesugihan pertanian. Makanya itu yang bikin kita penasaran loh, Mbak. Jadi kita sangat penasaran sekali gimana nih. Dan sangat anti rugi. Oh, nah makanya kan saya ini jujur saja ya. Saya baru kali ini tahu ada pesugihan di bidang pertanian, anti rugi dan lain sebagainya. Makanya saya jauh-jauh datang kemari ini ingin wawancara Mbah, bagaimana kok bisa seperti itu dan seperti apa gitu loh, Mbah. Kalau diceritain sih memang tidak logis, Pak, dan tidak masuk akal. Maaf Pak, boleh pakai ini, Mbah? Nah, ini kan wawancara biar mic. Oh ya. Kalau Simbah bicarain sih, Bapak mungkin tidak bakalan percaya dan tidaknya, karena ini berceritanya tidak logika dan tidak logis. Karena apa? Karena yang bekerja itu bukanlah orang-orang atau manusia. Maksudnya yang bekerja bukan orang-orang bagaimana, Bang? Sejenis goib jin. Nih, jadi Loh, besar-besar nih, Bang. nih, Sahabat, lihat ini hasil pertanian kentangnya nih besar-besar seperti ini. seperti ini. Wah, ini cabenya ya. Cabai super. Wah, super ini pertaniannya. Pokoknya pertanian kentang itu di dalam satu tangkal bisa melebihi 5 kilo. Dalam satu tangkal itu Satu pohon? Satu pohon. Coba Anda bayangkan. Kalau nanam 1 hektar, taruh misalkan yang 1 hektar lah 10.000 pohon aja ya. Iya. Kali 5 kilo udah berapa? Bayangkan. Wah, ngeri okinya. Cepat kaya Anda. Gimana bisa kayak gitu, Bang? Dikasih pupuk atau obat-obat khusus atau kayak gimana, Bang? Simbah itu mainnya dengan jin. Jika dia jadi Simbah memindahkan pertanian orang lain supaya gagal panen, dan pertanian Bapak ini supaya hasil panennya melimpah. Oh, jadi dipindahkan. Dipindahkan. Jadi misalkan gini loh, kan ini petani kentang nih. Ya. Ini petani kentang. Ya. Nah, yang dari sini ini umbi-umbi kentangnya dipindahin secara goib ke sini. Iya, dipindahin. Jadi yang ini sedikit, Itu sedikit. yang ini melimpah. Yang melimpah. Oh, Jadi begitu cara kerjanya. banyak. Misalkan cabai itu Cabai juga sama. Cabai juga sama. Jadi pertumbuhan di sebelah menjadi kecil-kecil. Oh. Jadi diserap. Yang kecilnya dipindahin, yang bagusnya ke sini. Ya, jadi begitu. Banyak sih orang-orang yang mau petani ke Simbah. Bahkan di saat mau menjual pun bisa Simbah rubah. Gimana caranya? Bahkan Rubah gimana gitu loh, Pak? jadi Bapak ini sepakat nih ingin membeli kentang ini berapa tangkal, berapa pohon, mau tembus 500 juta. Nah, si pembeli itu nggak berani, cuma berani 300 juta. Jadi saya butakan supaya pohon-pohon itu banyak.
Gitu. Iya. Kalau itu terkesannya licik dong, bahaya. Oh, tidak. Ya Itu semacam tadilah memindahkan pertanian orang ke pertanian yang pesugihannya, kan itu sama aja mencuri dong, Bah. Oh, tidak. Beda lagi. Kan itu di dalam tanah. Mana mungkin ada yang bisa orang biasa Iya, memindahkan. mungkin orang memang tidak tahu, tidak akan ada yang tahu ya. Cuma tetap aja mencuri. Bukan. Kan itu secara goib ya, biarpun secara goib, tetap aja kan memindahkan hak orang ke pelaku pesugihannya gitu. Tidak. Justru cara itulah yang efektif untuk membantu para petani-petani. Jadi Simbah itu di sini diadakan ritual untuk membantu para petani supaya tidak gagal panen dan hasilnya melimpah. Ya tapi yang kecolongannya itu yang gagal panen gitu kan. Yang gagal panen itu resikonya kan dia gagal panen. Jadi yang gagal panen itu tidak berpihak atau menuduh yang petani lain yang panennya melimpah. Karena apa? Mungkin bibitnya jelek, mungkin peliharaannya nggak benar, mungkin pupuknya sedikit. Kan berpikir orang seperti itu. Oh jadi begitu cara kerjanya gitu loh sahabat-sahabat. Jadi kalau misalkan petani yang melakukan pesugihan itu biasanya memindahkan hasil pertanian orang lain ke pelaku pesugihannya gitu, jadi biar melimpah, yang lain gak panen. Nah yang kedua nih Mbah, tadi kata Mbah katanya pekerjanya tuh banyak dari kalangan jin-jin tuh maksudnya gimana tuh Mbah? Kurang jelas tadi, belum jelas untuk hal pekerjaannya. Barusan kan hasil panennya ya. Hasil panennya sudah jelas bahwa memindahkan dan dipindahkan. Nah kalau untuk pekerjaannya tuh maksudnya gimana Mbah? Kalau untuk pekerjaannya, yang bekerja itu para jin, goib. Bekerja apanya gimana? Suruhan Simbah. Maksudnya untuk apa tuh? Untuk memindahkan kentang orang lain kepada kentang tamu Simbah. Jadi sama jin dipindahin. Sama jin dipindahinnya. Kalau yang itu kemarin kata asisten Mbah ya waktu telepon tuh katanya ya jangankan mindahin hasil panen, katanya ya. Anda mau bertani puluhan hektar cuma punya pekerja manusia satu juga bisa. Selesai dalam satu malam katanya. Nah, saya mikir hektaran yang kerja seorang tapi satu malam bisa selesai pekerjaan. Kan itu jadi tanda tanya nih Bah buat saya. Siapa yang ngerjainnya? Gimana caranya kan gitu. Jadi caranya seperti ini. Anda cukup pas malam Jumat Kliwon bawa cangkul, dan ntar Simbah bakalan kasih ajian-ajian untuk pengundangan para jin dan goib-goib. Oh, saya paham sekarang Mbah. Jadi kalau misalkan kita mau nyangkul 2 hektar nih, kalau sama manusia sendirian kan nggak bisa nih. Wah berapa bulan selesainya kan? Oh jadi harus ada ritual-ritual khusus itu dicangkulin sama jin gitu. Cukup Anda cangkul 1 kali, udah biarin tancepin di tangan itu. Besoknya udah selesai. Udah selesai. Anda pulang saja atau enggak Anda nginep di saung atau di kebun bisa. Ada apa yang kayak gitu? Oh, ada. Itu sih tidak sesat. Pantas saja. Justru itu membantu. Iya pantas saja Pak. Di kampung sebelah aneh nih Mbak. Taninya tuh puluhan hektar loh Mbak. Tani puluhan. Pekerjanya cuma 5 orang. Tapi yang bikin saya aneh nih, jadi tiap tahun yang kerjanya tuh suka ada yang meninggal Pak. Memang sih meninggalnya wajar gitu ya, ada yang kecelakaan, ada yang kena penyakit sakit gitu loh ya. Ya cuma anehnya itu setiap akhir tahun tuh suka ada aja yang meninggal. Bukannya seudon ya, cuma memang kata Mbah tadi pekerjaannya 5 itu puluhan hektar. 1 malam selesai. Kalau misalkan
nyiram tanaman ya, kan musim kemarau suka disiram tanaman puluhan hektar selesai sama 5 orang, nyangkul selesai sama 5 orang dalam semalam loh Pak, kan aneh Pak. Jadi iya jadi teringat lah. Yang Simbah katakan barusan. Jadi yang bekerja 5 orang, tapi yang membantu itu lebih dari 5 orang, goib-goibnya itu. Tapi apa ada hubungannya Gabah sama yang saya bicarakan tadi? Pekerja itu suka meninggal setiap akhir tahun. Apa ada hubungannya atau tidak? Maaf nih ya, bukannya takutnya saya juga jadi sudon, cuma ketika mendengar cerita Mbah nih ahlinya ya saya jadi teringat ke situ loh Pak. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pesugihan ataupun seperti meminta bantuan ke goib-goib, ke para jin, ya pasti ada. Ada hubungannya, ada butuhnya. Kan saya itu diibaratkan Anda meminta sesuatu. Jadi Anda harus turuti juga apa permintaan goib itu. Ya seharusnya Anda kasih tumbal. Jadi tumbal? Iya. Jadi tumbal itu bukannya langsung nih orang itu misalkan kawan kamu jadi tumbal besok mati, tidak. Ada yang ketimpa pohon, ada yang keseleo lalu sakit mati. Itu Begitu. jadi natural ya, enggak kalau orang Sunda bilang mati nyerikennya. Ya, tidak mencurigakan. Iya. Jadi seperti itu. Makanya Bapak ini datang ke Mbah yang tepat. Ya, tapi Bapak ini saya kan kesini. saya bisa terawang. Bapak ini kan lagi bercocok tanam kentang juga. Iya. Bisa itu. Di dalam polybag itu bisa jadi 10 kilo. Kok Bapak tahu saya nanam kentang di polybag, Pak? Iya. Wah, ini jagoan rawang ya. Kalau saya mah di polybag nanam kentang buat ini aja, buat nyayur. Iya, buat sayur juga kan supaya panennya melimpah. Nah, kagak mau hasil nyolong panen orang. Bisa. Jadi Kalau saya bilang Pak gini, ini mah sama aja nyuri, Pak. di polybag itu bisa dipindahin. Boleh hati-hati. Kentangnya Pak Asep dipindahin. Yang itu? Iya, Bos kentang itu? bos kentang itu Pak Asep dipindahin ke polybag itu. Wah, itu mah udah kapital tuh, Pak. Kapital itu mah. Taninya Bisa. juga luas. Iya bisa. Pindahin ke polybag saya. Bisa dipindahin. Gimana? Ada tergiur enggak? Kagak, saya mah kagak terjun dosa, Pak. Kalau gitu mah sama aja nyolong atau, Pak? Dosa. Kan bukan Anda yang nyolongnya. Terus Anda kesini mau apa? Dari tadi berbelit-belit nih. Saya kan kesini wawancara. Iya, wawancara, tapi Anda harus setuju ikut pesugihan pertanian Kagak mau. sayur mayur dan anti gagal panen. Justru saya kesini ingin sambil menelusuri, Pak. Karena di sana di kampung sebelah ada yang seperti itu. Jadi saya ingin saling mengingatkan agar sadar gitu loh, Pak. Mungkin tamu saya jangan diingatkan. Bah, mbahnya juga harus berhenti atuh, gak boleh. Anda malah Kalau begitu mah saja bilang saya berhenti. Itu tuh perbuatan gak baik, sama aja nyolong, Mbak. Ngambil Saya bisa pertanian orang dipindahin, Ya. terus ngasih tumbal kan gak boleh, Mbak. Itu dosa. Kalau sesuatu yang ingin enak harus ada imbasnya juga. Mau minta ke goib-goib jin kekayaan, mau minta harta melimpah, ya maunya jin juga harus dituruti. Mau tumbal, mau nyawa. Begitu. Maaf nih, Mbak. Pokoknya intinya seperti itu. Lalu Anda datang ke sini mau apa sekarang? Saya ingin Mbak menghentikan semuanya, cabut ilmu-ilmu pesugihan itu ke orang. Tidak ada semuanya. Saya tidak akan pernah menghentikannya.
Berani-berani dari tadi panjang lebar bicara. Saya tidak akan pernah melepaskan Anda yang sudah main-main kepada Simbah. Saya akan bilang-bilangin ke warga bahwa Mbah nih biang keroknya ya suka nyuri-nyuri kentang dari geruduk sama masak sini. Goib saya itu, goib saya, bukan saya. Lah, goib kan Mbah yang nyuruh. Iya. Berarti Lebih baik Anda mati saja di tangan Mbah. Jangan bilang-bilang Mbah pesugihan tadi. mau saya bilang-bilangin biar kesini warga. Mbah juga bisa santet. Saya santet Anda. Bahaya, hati-hati. Auzubillahi Iblis datanglah. Allahu Akbar. Ini harus dicabut ilmunya. Ini sangat berbahaya ini orang. Iya. Saya misalkan. Iya. Ayo dibantu dulu kameramen.